Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Olistiani dengan NIM P20637018068 dari jurusan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktik klinik 4 di Santosa Hospital Bandung Sentral. Untuk gambaran umum, Hospital Santosa Bandung Sentral terletak di Jalan Kebonjati 38 Bandung. Hospital Santosa Bandung Sentral menjadi rumah sakit pertama di Jawa Barat dan kedua di Indonesia yang mendapatkan akreditasi dari JIC yang berpusat di Amerika Serikat. Dengan mendapatkan penghargaan prestisius ini, Hospital Santosa Bandung Sentral telah menempatkan dirinya dalam kelompok rumah sakit terbaik di dunia. Untuk visinya yaitu menjadikan rumah sakit bertaraf internasional unggulan di Indonesia. Misinya yang pertama yaitu memberikan pelayanan medis dan keperawatan dengan standar profesional setinggi mungkin yang mengacu pada peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan baik tenaga medis maupun non-medis. Yang ketiga yaitu memberikan suasana pelayanan rumah sakit yang nyaman, ramah, efisien, dan efektif. Untuk motonya yaitu friendly and caring. Tujuannya yaitu rumah sakit unggulan dalam pelayanan medis khususnya bidang jantung dan saraf, rumah sakit unggulan dalam bidang service excellence, rumah sakit dengan tingkat okupansi dan utilisasi yang tinggi, bor rata-rata 80%, dan kunjungan rawat jalan 1.000 per hari dalam jangka waktu 5 tahun. Rumah sakit memiliki sumber daya manusia yang kompeten melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Untuk manajemen mutu informasi kesehatan atau MMIK, yang pertama yaitu analisis kualitatif di Hospital Santosa Bandung Sentral belum dilaksanakan dikarenakan keterbatasan waktu dan belum tersedianya sumber daya manusia. Selain itu harus melibatkan profesi terkait lainnya di luar rekam medis seperti bagian keperawatan, dokter spesialis ataupun praktisi kesehatan lainnya, sehingga membutuhkan persiapan yang cukup lama. Yang kedua, Hospital Santosa Bandung Sentral telah melakukan akreditasi menurut Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS 2012 pada tahun 2013 dan Desember 2017 dengan hasil mendapatkan akreditasi paripurna. Selain dilakukannya akreditasi menurut KARS 2012, Hospital Santosa Bandung Sentral juga telah dilakukan akreditasi menurut JIC pada tahun 2013 dengan hasil lulus JIC. Di Santosa Hospital Bandung Sentral, pelayanan pasien tidak mengacu kepada clinical pathway atau CP, tetapi langsung mengacu kepada PPK. Karena CP tidak dilakukan, karena meskipun tidak menggunakan CP, kendali biaya pelayanan masih tetap terkontrol karena mayoritas pasien menggunakan BPJS. Untuk sistem pembiayaan sarana pelayanan kesehatan, jenis pembayaran asuransi kesehatan di Santosa Hospital Bandung Sentral berdasarkan jenis pelayanan yakni alur klaim berkas rawat inap dan alur klaim berkas rawat jalan. Billing system di Santosa Hospital Bandung Sentral ini merekam dan mengolah semua kegiatan dan biaya yang akan dikenakan terhadap pasien, mulai dari pendaftaran, tindakan, pemeriksaan penunjang, pengobatan, dan biaya pemeriksaan dokter. Sistem INACI-BIJIS yang berjalan di Santosa Hospital Bandung Sentral sesuai dengan SPO yang berlaku. Dilihat dari proses penginputan, pengolahan, analisis, dan interpretasi dalam hasil INACI-BIJIS serta pembayaran biaya pelayanan kesehatan. Untuk KKPMT 5-nya yaitu kodifikasi, diagnosis, dan tindakan yang dilakukan di Santosa Hospital Bandung Sentral sudah sesuai dengan SOP mengenai coding menggunakan ICD-10 dan ICD-9CM. Pengkodean menggunakan aplikasi ICD-10 elektronik
edisi 2010. Untuk kode A90.X untuk diagnosis dengue fever dan C50.9 untuk diagnosis kanker mamae. Hasil dari pengkodean tersebut, penulis tidak menemukan perbedaan dalam pemilihan kode dan kode sudah akurat. Untuk KKPMT 6, kodifikasi, diagnosis, dan tindakan yang dilakukan di Santosa Hospital Bandung Sentral sudah sesuai dengan SOP mengenai coding menggunakan ICD-10 dan ICD-9. Contoh kasus sudah menggunakan digit ke-5 dan ke-6. Terdapat pada kasus diagnosis multiple open wound of thoracic wall, kode utamanya yaitu S21.7 dengan kode external cause W26.98. Untuk KKPMT 7, Santosa Hospital Bandung Sentral belum menerapkan sertifikat kematian. Namun penyusun menemukan surat keterangan kematian. Surat keterangan kematian diisi dan ditandatangani oleh dokter yang membuat keterangan sebab kematian. Kemudian disimpan pada dokumen rekam medis sesuai dengan urutan nomor formulir rekam medisnya. Untuk sarannya, untuk manajemen mutu informasi kesehatan atau OMMIK, yang pertama yaitu penggunaan clinical pathway. Alangkah baiknya jika diterapkan bukan hanya CPG sesuai dengan teori yang sudah ada agar rumah sakit lebih optimal. Yang kedua yaitu analisis kualitatif dokumen rekam medis. Alangkah baiknya jika diterapkan sesuai dengan teori yang sudah ada agar rumah sakit lebih optimal. Untuk saran sistem pembiayaan sarana pelayanan kesehatan, penulisan diagnosis alangkah baiknya ditulis secara jelas dan dapat terbaca, karena hal tersebut akan mempengaruhi pada saat proses pengklaiman. Untuk KKPMT 5, kegiatan pengkodean morbidity mengenai kasus neoplasma dan infeksi di Hospital Santosa Bandung Sentral sebaiknya dilakukan pengecekan kembali di setiap lembar formulir untuk memastikan diagnosis lembar resume sehingga dalam kegiatan pengkodean dapat berjalan dengan maksimal. Untuk KKPMT 6, kodifikasi kasus cedera, keracunan dan konsekuensi dari penyebab luar sebaiknya disertakan kode penyebab luar sesuai dengan petunjuk ICD-10 volume 2. Untuk KKPMT 7, penggunaan sertifikat kematian baik kematian umum maupun perinatal alangkah baiknya jika diterapkan sesuai aturan ICD-10 volume 2. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.